Kelihatan ya? Oh, maaf. Masuk. Kelihatan ya? Oke. Oke, baik. Hari ini kita materinya tentang transformasi Laplace ya. Yang di rumah terdengar? Terdengar, Bapak. Ya. Kalau mau menyapa temannya bisa kedengaran suaranya dari sini ya. Ya, baik, transformasi Laplace ini pada dasarnya adalah tool yang digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan diferensial linear biasa, atau yang biasa kita kenal kemarin dengan istilah ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, caranya dia persamaan diferensial ODE itu kemudian ditransformasikan Laplace transform ya. Laplace transform kemudian menjadi persamaan aljabar. Persamaan aljabar biasa. Nah, setelah menjadi persamaan aljabar biasa, kita buat persamaan eksplisit. Eksplisit. Apa bedanya? Kalau ODE itu yang variabel independennya itu berbentuk diferensial ya, D per dt misalkan. Setelah ditransformasikan, nanti ada variabel Y terhadap S. Nah, ini yang kita eksplisitkan menjadi YS sama dengan sesuatu gitu ya, yang kita manipulasi secara aljabar. Sehingga setelah kita dapat YS-nya, kita kembalikan lagi, yaitu Laplace inverse Laplace transform ya, menjadi persamaan YT. Nah, ini jadi bentuk persamaan eksplisit. Eksplisit dalam domain T, kalau tadi dalam domain S. Ini gunanya persamaan transformasi Laplace. Gunanya seperti itu. Tolong mic dimatikan. Muhammad Fatoni. Ini kayak nama kita lagi. Kayak coba sih bukan iya wes jangan Sudah dimatikan itu ya? Sudah. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, jadi sama seperti yang baru saya terangkan, dari persamaan diferensial biasa, kemudian
persamaan aljabar, kemudian menyelesaikan persamaan aljabar hingga mendapatkan bentuk YS, kemudian kita mendapatkan solusi dari persamaan eksplisit YT gitu ya. Nah ini kalau seperti ini sudah bisa dihitung. Nah, definisi transformasi Laplace itu sendiri adalah kalau ada ft, sebuah fungsi ft yang memenuhi kondisi ini, diintegralkan 0 sampai tak hingga e pangkat minus sigma t, dt kurang dari tak hingga, untuk beberapa bilangan sigma real terhingga, maka transformasi Laplace dari ft itu adalah fs yang merupakan integral 0 sampai tak hingga ft e pangkat st dt. Ini tidak usah dipusingkan, kita nanti lihat tabel saja, Laplace dari bentuk ini apa gitu ya. Nah, bedanya nanti kalau kita awalnya bermain dengan domain T, ketika ditransformasikan Laplace kita bermain dengan domain S, yaitu domain kompleks, jadi bilangan kompleks. Namun tidak kita akan jabarkan, kita akan biarkan dia dalam bentuk S saja, yang pada dasarnya adalah bilangan kompleks. Ada komponen real, ada komponen imajiner. Tapi ini tidak akan kita jabarkan ketika kita mendapatkan bentuk transformasi Laplace ya. Nah, setelah kita mendapatkan transformasi Laplace dan kita mendapatkan bentuk persamaan Fs misalkan, kita bisa kembalikan lagi dengan Laplace inverse. Ini notasi Laplace inverse dari Fs untuk mendapatkan Ft. Dengan demikian, metode-metode yang kita pelajari kemarin itu bisa diatasi dengan ini ya, dengan transformasi Laplace untuk mendapatkan persamaan aljabar. Kalau kemarin kan kita macam-macam ya, ada complementary function, kemudian ada particular integral, kemudian ada macam-macam ya metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tapi dengan ini penyelesaiannya bisa dilakukan secara aljabar, kemudian dikembalikan lagi ke Ft ya, ke domain waktu. Nah ini teoremanya, Laplace dari sebuah konstanta dikali fungsi terhadap waktu adalah konstantanya tetap, kemudian fungsinya ditransformasikan Laplace. Kalau ada dua fungsi yang bisa ditransformasikan menjadi misalkan F1T menjadi F1S atau F2T menjadi F2S, maka penjumlahan atau pengurangan fungsi itu yang dalam domain T itu sama dengan penjumlahan atau pengurangan dalam domain S atau setelah ditransformasikan Laplace. Teorema ketiga, diferensiasi ya. Nah ini diferensiasi ini penting. df per dt adalah SFS dikurang F pada saat T0. Ini ya. Jadi saya tulis lagi di sini. dft per dt itu adalah SFS dikurang F pada domain T ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang domain T, ini adalah yang domain S. Nah, jika turunannya lebih dari turunan pertama, turunan yang lebih tinggi, maka misalkan turunan ke N ya, maka S-nya dipangkatkan N, Fs dikurang ini ya, dikurang ini, Sn-1 kali F0, Sn-2 kali F turunan pertama 0, Sn-3 F turunan kedua 0, dan seterusnya sampai S-nya pangkat 0, F-nya Fn-1. Nah, nanti biasanya dalam soal, F pada saat 0 itu diketahui ya, diketahui. Nah, kalau integrasi dari Ft ya, integrasi dari Ft itu transformasi Laplace-nya adalah Fs dibagi dengan S pangkat N ya. Ini tergantung turunan keberapa. Ini kalau turunan pertama, ini kalau turunan kesekian gitu ya, integrasi kesekian. Pergeseran dengan waktu ini jarang kita pakai ya. Teori nilai awal juga jarang kita pakai, bisa dibaca sendiri nanti ya.
Kemudian ini pergeseran kompleks E pangkat plus minus alfa T FT adalah Fs tambah atau kurang plus minus alfa. Perkalian, jika dua fungsi sama-sama bisa ditransformasikan menjadi transformasi Laplace, maka perkalian dari fungsi pertama dan fungsi kedua itu sama dengan transformasi Laplace-nya, perkalian transformasi Laplace-nya. Kemudian kita dapatkan tabel untuk transformasi Laplace. Ini caranya begini. Misalkan kita mendapatkan fungsi U terhadap T ya. U terhadap T itu sebuah konstanta. U terhadap waktu yang konstanta ya. Misalkan 1. Maka atau 2 ya. Maka transformasi Laplace-nya adalah 2/S. 2/S gitu. Kalau kita mendapatkan fungsi Ft sama dengan T, maka transformasi Laplace-nya adalah 1/S². Maka Fs adalah 1/S². Kita lihat dari sini. Kalau kita punya fungsi T pangkat N, maka transformasi Laplace-nya bisa dilihat di tabel ini. N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Kalau kita punya fungsi E pangkat minus AT, maka transformasi Laplace-nya 1/S tambah A. Jadi dia berlaku bolak-balik ya. Kalau kita mendapatkan hasil manipulasi aljabar di domain S-nya kita dapat 1/S/A, maka untuk menjadikan Ft-nya adalah E pangkat minus AT gitu. Jadi ini berlaku bolak-balik. Ini untuk transformasi Laplace, yang ini untuk transformasi inverse Laplace. Dan seterusnya ya, nanti akan banyak bentuk-bentuk yang kompleks yang bisa diselesaikan kalau misalkan ada bentuk Laplace-nya. Contoh. Persamaan ini, turunan kedua Y dikurang Y sama dengan T ya. Kemudian Y pada saat 0 diketahui, Y turunan pertama pada saat 0 diketahui. Jadi ini kalau kita tuliskan ulang itu adalah D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan minus Y ya. Minus Y sama dengan T. Nah, kita masih ingat transformasi Laplace dari turunan kedua, yaitu kita lihat di sini tadi ya, di teoremanya. Ini. Turunan kedua, kalau N-nya sama dengan 2, berarti kan ini S kuadrat ya. S kuadrat, Fs, dikurang, kemudian ini 2 kurang 1 S, dikali Ft, kemudian S kurang 2 ya, 2 dikurang 2, 0, berarti di sini, kurang 0. Dikurang, turunan 2 kurang 1, berarti turunan pertama. S pangkat 0, 1 dikali dengan dft per dt. Ini untuk turunan kedua ya. Turunan kedua. Jadi diketahui yang ft dan turunan pertama ft. Nah. Tes yang di rumah dengar? Terdengar, Bapak. Ya. Jadi tadi kembali S kuadrat Fs ya, Y yang sudah ditransformasi. Kalau ini yang belum ditransformasi, yang Y0 dan turunan pertama,
terhadap 0. Ini diketahui nilainya 1 ya. Dari sini, ini diketahui turunan pertama juga nilainya 1. Kemudian Y ditransformasikan biasa menjadi YS, yang T ditransformasikan menjadi 1/S kuadrat. Ini kita bisa lihat di tabel tadi. Nah, kalau kita punya fungsi T, maka transformasi lepasnya adalah 1/S kuadrat. Nah, sudah punya begini, kita manipulasi aljabar. Jadi kita, kalau misalkan kita tuliskan di sini ya, S kuadrat Y, ini YS maksudnya ya, dikurang 1, dikurang YS, itu sama dengan 1/S kuadrat. Sekarang kita pisahkan yang hanya memiliki YS. Di sini ada S kuadrat YS, sama yang ini ya, dikurang YS, ini min 1, minus 2 ya, pindahkan ke sebelah kanan, 1/S kuadrat plus 2. Sekarang YS-nya kita keluarkan. YS dikali S kuadrat minus 1. YS-nya kita sendirikan. YS sama dengan ini berarti 2 S kuadrat per S kuadrat ya. Berarti tadinya adalah 1 plus 2S kuadrat per S kuadrat ya. Dikalikan, dibagi ya. S kuadrat minus 1. S kuadrat yang ini ya. Minus 1. Nah, ini manipulasi aljabar biasa. S kuadrat minus 1. Nah, berarti ada komponen S kuadrat dan S kuadrat minus 1 di sini. Ini sebenarnya sudah ini ada yang salah nggak? Kalau di sini kan S kuadrat minus 1 per S kuadrat sama dengan S plus 1. Ini minus 2, betul ya? Oh, ini ada S-nya ya, maaf. Ini ada S-nya ya? Ini ya, oh, maaf. Di sini berarti ada S-nya. S. Oke. Minus S plus 1 ya, berarti minus S minus 1 ini pindah ke sini. S plus 1 super S kuadrat yang tadi di sini tetap. Kemudian ini pindah ke sini semua ya, ke bagian bawahnya. Berarti pada dasarnya ini adalah kalau kita bagikan the transfer function is key sama dengan super S kuadrat min 1. Kita coba di sini dulu ya. S kuadrat min 1 dikali Y sama dengan S plus 1 plus super S kuadrat. Harusnya kan YS sama dengan S plus 1 plus super S kuadrat dibagi dengan S kuadrat min 1 ya. Ini ya. Kemudian
ini dijadikan, kalau ini kita jabarkan ya, ini S plus 1. Oh, masing-masing aja kita ini kan ya. S plus 1 per, ini kita ambil ya. S kuadrat min 1 ditambah seper S kuadrat dikali S kuadrat min 1. Ini ya, yang ini. Ini kita pecah menjadi S plus 1, S min 1. S min 1. S plus 1-nya bisa kita coret. Jadi di sini jadi seper S min 1 ya. Yang ini tambah seper S kuadrat kali S kuadrat min 1. Beda ya? Beda nggak itu? Beda ya? Seper S min 1-nya sama. Tapi seper S kuadrat min 1 beda ya? Salahnya di mana ini? Oke lah ya, singkat cerita saja ya, biar tidak memakan waktu ini. Jadi kalau sudah begini kan ada bentuk-bentuknya, ini kita lihat tabelnya. Ini sama ini ya tabelnya. Tabelnya kita pertama cari bentuk seper S min 1. Seper S min 1 kalau ditransformasi balik jadi apa? Ini kan sama seperti ini. Seper S plus A. Kalau ininya min 1 berarti A-nya sama dengan 1. Terus yang plus ini jadi minus, kalau minus jadi plus. Jadi E pangkat plus T berarti sini. Kalau transformasi balik, ini menjadi E pangkat T. Kemudian seper S kuadrat min 1 ada nggak? Seper S kuadrat min 1. Kalau nggak ada berarti kita manipulasi lagi aljabarnya. S kuadrat min 1 bisa kita jabarkan S plus 1, S min 1 ya. Seper S kuadrat min 1. Ini S plus 1, S min 1. Mudah-mudahan kebaca ya. 1. Karena ini A-nya plus, berarti E pangkat minus AT dikurang E pangkat B-nya minus ya. Berarti ini E pangkat BT dibagi dengan B minus A, B-nya itu min 1, minus A-nya minus 2. Berarti setengah dikali minus setengah ya. Min 1 min 2 minus 3. Min sepertiga E pangkat minus A-nya minus 1 minus T dikurang E pangkat T gitu ya. Sepertiga E pangkat minus T dikurang E pangkat T. Ini ya. Sepertiga E pangkat minus T ya. Minus T dikurang E pangkat T. Ini minus ya. Nah sekarang seper S kuadrat. Seper S kuadrat kita balik. Ini ya. T.
dikurang T. Dikurang T. Nah, mudah-mudahan betul ya. Kalau enggak, kalian kerjakan lagi di rumah. Ini yang untuk memantik berarti ya. Jadi dari tabel kita dapatkan salah ini ya. Dia dapatnya ada sin hiperbol. Sin kita pakai tadi yang pangkat ya. Dia pakai sin hiperbol. Berarti ada bagian tabel yang mengandung sin hiperbol yang cocok dengan tadi. Hiperbol. Di sini kita tidak ketemu sin hiperbol. Ya tergantung tabelnya ya. Mungkin tabel yang di buku aslinya itu lebih lengkap. Tapi kita tadi dapatnya, kalau kita tuliskan ya, jadi YT itu sama dengan pangkat T dikurang sepertiga pangkat minus T dikurang pangkat T. Betul ya? Minus T dikurang T. Sekarang ini ada yang bisa kita kurangkan nggak? Ini dengan ini ya. Ditambah berarti ya. Pangkat T tambah sepertiga. Berarti 4/3. 4/3 pangkat T dikurang sepertiga pangkat minus T dikurang T. Ada yang salah nggak dari sini? Ini kan 1 minus plus ya. 1 tambah sepertiga berarti 1/3 atau 4/3. Gitu. Nah, somehow ini mungkin ada kaitannya dengan sin hiperbol. Kalau di sini kalau kita lihat dari di tabel kita tidak ada sin hiperbol, tapi di tabel yang di buku ini dia punya sin hiperbol. Sin hiperbol sin H ini ya. Jadi yang kita ini tadi ada sin hiperbol. Nanti saya sertakan tabel yang dari buku ini langsung ya. Ini bukunya berbeda. Nah, kalau kita berpegang pada tabel kita, hasil penyelesaiannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah fungsi eksplisit Y terhadap T. Jadi kita masukkan T berapapun, maka kita bisa menghitung Y pangkat T. Kalau kita berikan T-nya antara selang 0 sampai sekian, misalkan 1000 misalkan, maka kita bisa menggambarkan grafik Y terhadap T gitu. Seperti apa bentuk grafiknya gitu-nya. Kira-kira itu inti dari ide transformasi Laplace. Jadi kita memanipulasi aljabar yang lebih mudah daripada kita membuat eigenvalue dan lain sebagainya tadi ya kemarin. Ini langsung diselesaikan secara aljabar, kemudian kita temukan fungsi eksplisitnya. Nah, ini analitik ya. Analitik itu artinya kita kerjakan di kertas, di olet-olet. Berbeda dengan numerik. Kalau numerik kita tidak bisa mendapatkan fungsi eksplisit, tapi kita dapatkan nilai Y pada selang waktu tertentu, setiap selang waktu tertentu. Dan itu juga kita bisa gambar grafiknya, karena tergantung dari delta T. Kalau numerik tadi ya, numerik Runge-Kutta dan lain. Deltanya semakin rapat, maka dia fungsinya semakin halus gitu ya. Nah, ini yang saya terangkan di awal ya. Kalau kita punya fungsi dengan domain T, fungsi diferensial, persama diferensial, kita transformasikan secara Laplace menjadi domain S, domain kompleks. Kemudian kita manipulasi aljabar, mendapatkan bentuk yang ada di dalam tabel transformasi Laplace, baru kita kembalikan ke fungsi YT. Jadi dari YS kita kembalikan ke YT. Yang ini adalah fungsi eksplisit yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang menjadi permasalahan atau soal. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Bisa dipahami nggak?
Tujuannya bisa dipahami ya. Tujuannya bisa. Langkah-langkahnya bisa diikuti nggak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita coba lagi yang beda ya. Nah, ini kalau kita transformasikan Laplace apa tadi? S kuadrat Fs dikurang S F0. Ini dalam Y ya, kalau diganti. Dikurang F aksen 0. Ini kalau dalam Y berarti S kuadrat YS dikurang S Y domain waktu dalam 0. Y turunan pertama dalam domain 0. Ini kita ketahui Y0-nya 0,16. 0,16, Y aksennya 0. Nah, berarti ini kalau yang ini, yang Y aksen, berarti S YS dikurang Y turunan pertama dari 0. Yang di sini 0. Jadi kalau ini kita jabarkan dalam bentuk transformasi Laplace, berarti kita copy yang ini. Copy-nya di mana? Di sini ya. Turunan kedua, jadi S kuadrat YS dikurang 0,16 S 16S dikurang 0, nggak usah ditulis, ditambah ini lagi ada S YS dikurang 0, nggak usah ditulis, ditambah ini 9 tetap, Y-nya jadi YS. 9 YS sama dengan 0. Ini S kuadratnya ya. Bisa diketahui nggak dapatnya dari mana? Bisa. Ini turunan kedua. Turunan kedua kita nyontek dari teorema tadi ya. Teorema yang ini. Nah, turunan kedua itu S kuadrat Fs dikurang S Ft, domain T, ini domain S-nya sendirian di sini, dikurang turunan pertama, domain T juga. Jadi semua yang turunan kedua kita ganti dengan ini, hanya ada satu kan. Turunan pertama kita ganti dengan yang ini. F0 ya, bukan F aksen 0 ya. Salah saya. Ini bukan Y aksen ya, ini Y0 biasa. Berarti di sini ada kurang 0,16. Sini, baru tambah gitu. Bisa ya? Kurang lebih begitu. Nah, yang ini hasilnya. Ini sama dengan 0. Nah, ini manipulasi aljabar biasa. Kita keluarkan atau kita kumpulkan yang mengandung YS. Karena YS ini akan menjadi persamaan eksplisit. Jadi ini dikumpulkan jadi S kuadrat. Ini ditambah S. Tambah S. Tambah 9. Tambah 9 dikali dengan Y. Kemudian sisanya pindahkan ke sana ya. Sama dengan ini 0,16 S. 16 S. Yang ini tambah 0,16. 16. Ini. Jadinya Y-nya kita sendirikan di sebelah kiri sama dengan 0,16. Ini ada S, ini 0,16-nya kita keluarkan ya. Ini jadi S plus 1 dibagi dengan ini S kuadrat tambah S tambah 9. S kuadrat tambah S tambah 9. Nah, ini kita usahakan nanti akan berbentuk yang ada di tabel. Seperti ini ya. Ini S 0,16 S plus 1. S kuadrat tambah S plus 9. Nah, dia memanipulasi sehingga ada
bentuk S plus setengah ya, yang nanti ada di tabel yang bisa E pangkat minus setengah tadi ya. Oh dia pakai cos. Nah ini nih, E pangkat minus setengah. Ini tabel 61, saya makanya tabel di buku yang lain ya. Harusnya kalau pakai tabel di buku yang sama, dia akan mirip dengan penyelesaian ini. Jadi S tambah setengah ini ya, S tambah setengah, kalau kita lihat di tabel kita, oh ini ya, ini bukan. Oh jadi tabel aslinya ya. Tabel 61. Ada yang sudah punya buku ini? Belum? Cari ya. Ini terekam ya. Laplace transform. Nah, ini. Tabel 61. Cepat di rumah biar supaya bisa kelihatan. Stop sharing. Sharing screen. Ya, ini ya. Ada bentuk S per S kuadrat yang cos, jadi cos hiperbol tadi ada seperti ini, sin hiperbol, ini bentuknya. Nah, kalau yang kita peroleh yang ini, bentuk ini ada cos, ada sin ya.
cos omega T cos. S tambah setengah kuadrat. Berarti ini bentuk ini bentuk ini mungkin ya. Coba kita lihat bentuk yang ini. Yang ini. Yang nomor 11. S minus A kuadrat tambah omega kuadrat. S minus A dibagi S minus A kuadrat tambah omega kuadrat. Itu inverse Laplace-nya adalah E pangkat AT cos omega T. E pangkat omega T. Nah, ini kan mirip ya bentuknya ya. Nih. Ini ada sebuah konstanta. Berarti ini dibagi 0,16 bisa sini ya. Untuk mendapatkan ini berarti omeganya berarti di sini berapa nih? Pecah jadi 2 ya. 0,16 dikali S plus setengah dibagi dengan S plus setengah kuadrat ditambah 35/4. Nah, bentuk ini dikalikan dengan 0,16 sama dengan ini, bentuknya sama. Laplace baliknya adalah E pangkat min setengah cos omeganya tuh ini. Ini kan omega kuadrat. Omega itu adalah akar 35/4. Dapatnya di sini. Ini. Untuk yang sisanya yang 0,08, berarti kan 0,08 dibagi S plus setengah kuadrat tambah 35/4. Ini bagian dari sini. Kita cari bentuk yang ada konstanta dibagi S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Di tabel 61 tadi ya. Nah, ini. Ini ya. Yang nomor 12 ya. Ini ada omeganya. Bukan 1 ya. Ini kita mirip-miripkan gimana caranya. Yang penyebutnya sudah mirip. Yang atasnya agak sedikit berbeda. Dia 0,08. Di sini 35/4. Berarti gimana caranya kita jadikan atasnya omega ya. Kita jadikan atasnya omega. Yang ini. Yang 0,08 kita jadikan konstanta. Cara manipulasinya gimana? Kita jadikan atasnya itu akar 35/4. Yang di bawahnya S plus setengah kuadrat. Aduh, plus setengah kuadrat
Harusnya aja ya. Akar atasnya akar 35/4. Bawahnya S plus setengah kuadrat tambah 35/4. Nah, sesuatu harus kita kalikan di sini untuk mengatasi 0,08. Gimana caranya? Jadi caranya 0,08 dibagi dengan akar 35/4. Jadi kalau dicoret kan nilainya kembali lagi ke 0,08. Hanya saja ini sekarang sudah jadi konstanta yang kita bisa kalikan. Nah, ini menjadi konstanta ini nih. Konstanta ini. Ini kan 35/4 nih, akar 35/4. Nah, sekarang ini bentuknya akan menjadi bentuk yang nomor 12 ini. Omeganya akar 35/4. Kemudian berarti di sini sin akar 35/4. Jadi sin akar 35/4 dikali T. Untuk mentransformasi bentuk S ini ke bentuk T. Yang ini. Bisa dipahami ya? Bisa nggak? Bisa? Kamu bisa? Jadi pokoknya dijadikan 11 bentuk 11-12 ini. Bentuk 11-12. Terus yang ini kita manipulasi sehingga mirip bentuknya dengan ini. Dengan konstanta-konstanta dimodifikasi ya, dimanipulasi. Nanti bentuk transformasi baliknya dapatnya yang ini, yang cos dengan sin tadi. Bisa ya? Jadi modal kalian hanya tabel dan memanipulasi lah, memanipulasi. Kan kita tahu ini 0,08 tadi kan. 0,08 S plus setengah kuadrat tambah 35/4. Gimana caranya biar bentuknya menjadi 0,8-nya jadi konstanta biasa. Ini bentuknya menjadi, ini kan tadi yang ditransformasi tabelnya ada omega per omega kuadrat. Berarti ini kalau ini omega kuadrat, ini omeganya berarti akar dari sini. Akar dari ini. Tapi kita kan punya 0,08. Kita keluarkan jadi konstanta biasa, dibagikan dengan akar ini, sehingga bentuk ini pada dasarnya sama. Kalau ini kita coret kan 0,8-nya balik lagi. Nggak menambah. Ini jadi konstanta biasa. Nah, konstanta biasa ini yang nanti kalau ditransformasi balik ya tetap konstanta. Nah, cuma bentuk ini sudah mirip dengan bentuk tabel. Bentuk tabel yang nomor 12 ini. Nomor 12. Sehingga kita bisa transformasi balik ke bentuk yang sama. Kan tadi S plus setengah. Berarti A-nya adalah min setengah. A-nya adalah setengah ya. S plus setengah. Berarti A-nya adalah min setengah. Berarti E pangkat min setengah T. Omeganya ini yang omega kuadrat di sini 35/4. Berarti omeganya akar 35/4. Nah, omega ini akan masuk di sini. Jadi sin akar 35/4 T. Nah, jadi kalau bentuk ini sudah kita peroleh, kita bisa transformasi ke bentuk yang T, domain T tadi. Sedangkan konstanta kita tetap kita kembalikan sebagai konstanta. Jadi bisa tahu ya, ini sin akar 35/4-nya dari mana. Bisa dipahami ya? Bisa lah ya. Kalau belum bisa berarti nanti coba sendiri di rumah. Oh ternyata begini gitu. Nanti kalau sudah dapat tuh senang banget tadi. Oke, kita lanjut sedikit.
Sebentar. Ini ingat bentuk transformasi Laplace-nya S dikali X S dikurang X0 ya. Dikali S ya. Sn. Uturan kedua ya, maaf. S kuadrat XS dikurang S X0 dikurang X aksen 0. Yang ini S XS dikurang X0 ya. Yang ini biasa aja di XT ya, XS. Yang ini US adalah fungsi tangga, berarti seper S nih ya. Fungsi tangga berarti seper S. S-nya. Jadi ini X0 diketahui, mana X0 sama dengan min 1, X aksen 0 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita masukkan koefisiennya ya 3, berarti 3 dikalikan ini. Ini kalikan 2. Ini. Kalikan 2, yang ini 3X ini, yang ini. Kemudian yang ini tidak ada koefisien di depannya. Jadi kita tulis apa adanya, S kuadrat SX minus SX0 dikurang X aksen 0. Nah, ini agak khusus ya, karena dapat bentuknya adalah partial fraction. Artinya bentuknya perkalian di antara S dengan S plus 1, S plus 2 ya. Ada perkalian antara S dan suku-suku yang lain ya, S plus 1, S plus 2. Nah, ini caranya kita pecahkan menjadi, kita pisahkan maksudnya, kita pisahkan menjadi S sendiri, S plus 1 sendiri, kemudian S plus 2 sendiri. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari berapa nilai konstanta ini, koefisien ini, sama koefisien ini. Karena kalau sudah bentuk begini, kita kembalikan 2 per S kan gampang. 5 per 2. S pangkat S, 5 pangkat S per 5 per S plus 1, kita kembalikan ke transformasi Laplace, dibentuk tabelnya gampang. Ya, ini 3 per 2, kita kembalikan bentuknya gampang. Ini caranya dengan partial fraction, ya. Fraksi parsial. Dan nggak di slide ini, nggak ada ya.
Caranya partial fraction nanti kalian lihat di mana ya? Partial fraction. Oh, nanti saya carikan ya, saya tambahkan di slide-nya ya, untuk partial fraction. Jadi ini nanti dia ibaratkan akan mencari konstanta 1 per S dari bentuk ini ya. Kemudian ditambah konstanta 2 per S plus 1. Kemudian ditambah konstanta 3 per S plus 2. Nah, berapa K1? K1 itu ada rumusnya, K2 ada rumusnya, K3 juga ada rumusnya. Nanti saya carikan di buku yang tadi. Sehingga nanti K1 didapat 5 per 2, K2-nya didapat 5, minus 5 gitu ya. K3-nya didapat 3 per 2. Nah, kalau sudah dalam bentuk yang seperti ini, maka kita kembalikan ini bentuk yang gampang-gampang ya di tabel. 5S plus 1 dijadikan E pangkat minus T ya. Ini 2S per 2, E pangkat minus 2T. Konstantanya tetap 3 per 2, ini 5. Jadi kita dapat bentuk eksplisit seperti ini. Kita cari partial fraction. Partial fraction. Cara mencari konstantanya gimana? Nah, ini dia. Satu masuk. Untuk S sama dengan 0. Oke. Untuk S sama dengan min 2. Kalau konstanta pertama, berarti kita masukkan yang ini untuk S sama dengan 0. Oke, mana tadi? S sama dengan 0 dimasukkan. Berarti kan ya di sini minus S kuadrat minus S plus 5 per S dikali S plus 1 dikali S plus 2. Masukkan di sini untuk mencari konstanta yang di seper S ini. S sama dengan 0. Karena di sini S plus 0 ya. Jadi S-nya sama dengan 0. Kalau ini masuk 0, ini berarti yang bawah ini 1, ini 2. Yang atasnya 0, 0, 5. Jadi dapatnya 5 per 2. Maka kita dapat di sini konstantanya 5 per 2. Untuk yang kedua, kita masukkan S sama dengan min 1. S sama dengan min 1. S sama dengan min 1, berarti di sini habis dicoret ya. Ini dikali S min 1, S plus 1 ya. Ini min 1, min 1, min 1 plus 2, 1, berarti bawahnya min 1 ya. Atasnya min 1 kuadrat minus di sini 1 plus 1 plus 5. Ini min 1 plus 1, 0, habis. Jadi atasnya 5, bawahnya min 1 ya. Berarti minus 5. Minus 5, dapat. Yang ketiga, masukin S sama dengan minus 2. S sama minus 2, kemudian dikalikan dengan S plus 2.
Kalau tadi dikalikan S plus 1, sekarang kalikan S plus 2. S plus 2-nya bisa dicoret, sekarang masukkan S-nya sama dengan minus 2. Minus 2 kuadrat 4, jadi ini minus 4. Minus 4, kemudian ini minus 4, berarti plus 4. Minus 2 plus 2 ya. Plus 2. Minus 5 plus 2 minus 3. Bawahnya minus 2. Minus 1. 3/2 ya. Minus 2 minus 1 minus 2. 3/2. Bisa dipahami nggak yang ini? Yang ini agak rumit ya. Jadi saya ulang lagi, ditulis di tempat yang lain. Saya salin ya. Minus S kuadrat minus S plus 5. Minus S kuadrat minus S plus 5. Minus S plus 5 dibagi S dikali S plus 1, S plus 2. S plus 1 dikali S plus 2. Ini bisa dijadikan bentuk konstanta 1 dibagi S, tambah konstanta 2 dibagi S plus 1, ditambah konstanta 3 dibagi S plus 2. Plus 2. Nah, rumus konstantanya adalah konstanta 1 itu sama dengan fungsi yang ini, yang biasa ini, min S kuadrat dikurang S plus 5 dibagi dengan S dikali S plus 1 dikali S plus 2 dikalikan dengan, agar bisa dicoret ya, dikali dengan S, karena kita mau mencari konstanta 1. Masukkan S-nya sama dengan 0, karena ini S plus 0 sebenarnya. Nah, kalau sudah masuk ini, berarti ini dicoret S-nya, masukkan S-nya sama dengan 0. 0 kuadrat minus 0, 0. Ini kan 5 ya. Jadi ini 5, bawahnya 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2. 1 kali 2, 2. Jadi dapatnya 5/2. Dapatlah di sini 5/2S. Konstanta kedua itu sama dengan yang fungsi atas, minus S kuadrat minus S plus 5 dibagi dengan S dikali S plus 1 dikali S plus 2. Nah, karena kita mau cari ini, kita kalikan S plus 1, masukkan S-nya sama dengan min 1. S sama dengan min 1. Ini kita coret dulu. Masukkan min 1. Min 1 kuadratkan 1 minus 1 berarti ya. Minus 1. Ini masukkan min 1 plus 1 berarti ya. Iya. Ini 5 tetap. Plus 5. Benar nggak? Yang ini minus S atau plus S? Minus S ya. Min 1. S sama dengan 1, apa S sama dengan min 1 dimasukkan? Coba min 1 ya, kalau enggak bersalah. Kalau kita masukkan min 1 di sini, min 1 di sini, min 1 plus 2, 1. Min 1 plus 2, 1 ya, jadi minus. Ini nggak salah ya, harusnya kita dapatnya berapa tadi? 3/2. Oh benar ya, minus 5. Oke, berarti ini 5/1 ya, atau minus 5. Atau minus 5. Dapatlah K-nya ini adalah
minus 5 per S plus 1. Atau minusnya di sini bisa. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, K3, kembali lagi kita tulis minus S kuadrat minus S plus 5 dibagi dengan S dikali S plus 1 dikali S plus 2, kemudian ini dikalikan S plus 2, ini coret masukkan S sama dengan minus 2. Ini kan bisa dicoret ya. Sekarang kita masukkan minus 2 dikuadratkan 4 diminuskan. Minus 4. Minus 2 berarti plus 2. Plus 5. Kemudian ini minus 2. Minus 2 dikali dengan minus 2 plus 1, minus 1. Sama dengan ini minus 2 dikali 1, 2. Dapatlah ini, yang ini ya, 3 per 2 S plus 2. Mulai ada terang benderang sedikit ya. Nah, ketika kita sudah dapat ini, tabel jadi lebih mudah. Karena bentuk S plus 1, S plus 2 itu ada di, kalau di tabel yang ini bentuk S dikembalikan jadi biasa ya, fungsi biasa. Kalau S plus 1 ini bentuknya ini. Jadi E pangkat plus 1 berarti E pangkat minus T. Kalau plus 2 berarti E pangkat minus 2T. Jadi dikembalikan, ketika dia dikembalikan, nah ini pangkat minus T, pangkat 2T. Konstanta tetap. Ini tetap. Bisa dipahami ya? Bisa? Lumayan. Hah? Agak mudah ya? Alhamdulillah. Oke, itu kira-kira mengenai transformasi Laplace. Jadi bentuk persamaan diferensial kita pindahkan dulu ke persamaan domain kompleks atau domain S. Kita manipulasi aljabar, kita kembalikan lagi pakai tabel. Jadi kalau ibaratnya Laplace transform itu, wow. Saya kemarin lihat gambar kartun Laplace transform ya. Ya udah. Jadi kita bawa dulu ke sebuah bentuk yang gampang kita selesaikan, baru kita kembalikan lagi ke bentuk yang semula. Sanksinya ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini menantang nih, cukup menantang. Yang pernah kita bahas ya. Ini tidak susah ini kalau ini kita transformkan, kemudian kita kembalikan gitu. Juga kalau mau nyoba, ini ada beberapa persoalan yang bisa diselesaikan. Gitu ya. Walah ini ya, partial fraction tadi ya, saya nyari kemana-mana. Nah ini tadi, saya tadi nyari kemana-mana ternyata ada di slide ini ya. Jadi caranya begini ya, setiap konstantanya dibagikan dengan yang ini tadi. Pokoknya hasilnya tadi yang saya terangkan tuh yang ini. Saya kira saya tidak taruh di sini, ternyata ada ya. Jadi dapatlah konstanta 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk sistem sama aja, semuanya ditransformasikan Laplace dulu. Kan kalau sistem persamaan kan ada beberapa persamaan, lebih dari 1. Semuanya ya ditransformasikan Laplace, dimanipulasi aljabar, baru diselesaikan. Artinya kita dapat dua ini juga. Dua persamaan juga. Ditransformasi balik gitu ya.
Ada contoh ini yang bisa kita lihat. Ini dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan 1, ini persamaan 2. Ditransformasikan Laplace. Kemudian disendirikan. Ada Y1, ada Y2. Ini juga ditransformasikan Laplace. Kemudian disubstitusi ya, sehingga di persamaan 1 tuh hanya ada Y1. Di persamaan kedua hanya ada Y2. Nah, dapat ini fractional function, partial fraction. Maaf. Ini kan tadi dengan cara yang sama seperti kita tadi ya, partial fraction. Ini jadi dapatnya ini 100, kalau ditransformasi balik, kalau ini minus 6,25. Ini kan S plus 12 ya, S plus A tadi ya. E minus 0,12 T. Ini kalau ditransformasi balik ya, ini berarti minus 37,5 dikali E pangkat minus 0,04 T. Ini transformasi baliknya ya, untuk Y1, Y1T. Y2T juga sama, ini 100. Ini tambah 125 dikali E pangkat minus 0,12 T. Dikurang 75 E pangkat minus 0,04 T. Nah, ini untuk Y2 sama dengan. Nah, ini kalau ditransformasikan balik, yang sistem persamaan ini kita dapat persamaan eksplisit dua-duanya. Nah, ini nih. Ditransformasi balik ya. Jadi Y1 dan Y2 bisa kita buat grafiknya gitu. Misalkan ini T, ini Y, ada Y1, ada Y2 gitu kan. Misalnya itu ya. Termasuk juga kalau model tangki tadi ya, yang pernah kita bahas di pemodelan ya, kita balikin ke ini, nanti kita bisa mendapatkan H1 terhadap T itu apa, H2 terhadap T itu apa, bagaimana kita bisa menggambarkan grafik H terhadap T. Misalkan logikanya di sini kan H1 itu turun ya, turun tapi tidak cepat gitu, karena ditambah lagi. H2 juga turunnya lebih cepat, karena selain dibalikin dia dibuang lagi. H1, H2. Ini kira-kira nih ya, kira-kira logika. Tapi untuk yang tepatnya ya kita cari persamaan ini eksplisitnya, kemudian kita gambarkan grafiknya untuk waktu selang waktu T tertentu. Ya. Saya kira cukup. Di sini ada pertanyaan.